Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharapkan pertolongan dari Allah, ya mudah-mudahan kita dipahamkan dengan kajian tematik yang insya Allah memang sangat kita butuhkan ya, dan memang sangat penting, yaitu cara mendidik anak milenial ya, sesuai dengan usulan ibu-ibu. Sebenarnya Masya Allah ya, ini PR kita bersama ya, membesarkan anak-anak kita di era milenial saat ini ya. Jadi saya belajar juga nih ya, sama-sama ibu-ibu. Jadi mengambil dari berbagai sumber ya, milenial itu secara umum ya, saya simpulkan, kalau salah mohon dimaafkan di sini. Jadi era teknologi kalau masalah waktu ya. Jadi era milenial itu dimulai ketika teknologi itu mulai berkembang pesat ya, seperti yang kita rasakan saat ini, di mana kehadiran internet ya yang semakin canggih, mulai dari komputer ya, video game, kemudian gadget dan smartphone ya, sehingga generasi saat ini ya yang dikatakan hidup di era milenial ini sangat mudah ya mendapatkan informasi secara cepat dan mudah. Nah, mereka juga banyak menggunakan teknologi komunikasi instan ya, seperti email, SMS ya, instant message ya, yaitu Gmail atau Yahoo Messenger ya, kemudian media sosialnya Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Telegram dan lain-lain ya. Ini kita pahami bersama, tidak lepas ya keseharian kita dan juga anak-anak kita yang hidup di era digital, bisa dikatakan juga era digital ya. Sehingga agak berbeda memang dengan generasi kita ya, generasi yang sebelumnya, di mana mereka lebih banyak memiliki ide-ide visioner ya dan inovatif ya, karena dari teknologi tersebut ya, termasuk dalam hal pemanfaatan teknologi, bahkan mungkin kita jauh tertinggal ya dibanding anak-anak kita. Biasanya mereka lebih canggih ya ibu-ibu ya. Nah, kemudian karakteristik ya dari generasi milenial ini memang berdasarkan wilayah itu berbeda-beda ya, termasuk juga kondisi sosial ekonomi itu memang membedakan ya, mungkin yang hidup di perkotaan ya, di metropolitan ataupun di kota seperti kita, tentu ada sedikit perbedaan ya. Namun pada umumnya, nah di sini ditandai oleh sama di sini dalam hal peningkatan ya penggunaan dan keakraban dengan media komunikasi, kemudian media dan teknologi digital. Jadi secara umum walaupun tadi sosial ekonomi berbeda, wilayah berbeda, namun memiliki kesamaan dalam hal penggunaan teknologi itu memang semakin akrab ya di era digital atau milenial ini ya. Nah, kemudian kalau kita membaca ya berbagai sumber, itu ada membedakan ya, generasi itu sebenarnya ada berbagai macam sebutan ya, sesuai dengan tahun kelahiran ya. Jadi kita bisa masuk generasi mana di sini. Ada generasi baby boomers ya. Ini mengambil saja saya dari berbagai sumber. Jadi yang kelahiran tahun 46 sampai 1960, saya tidak menjelaskan ya, jadi silakan nanti ibu-ibu bisa searching sendiri. Ada karakteristik memang sehingga digolongkan di sini berbagai macam generasi, karena memang ada perbedaan karakter umum ya. Kemudian ada generasi X ya, yang lahir tahun 61 sampai 1980. Ini masing-masing saja ya Bu ya, kita masuk generasi mana ya. Kemudian generasi Y yang lahirnya tahun 1981, 1994. Sebenarnya generasi Y inilah yang disebut generasi milenial Bu ya. Kalau eranya memang sekarang dikatakan era digital ya. Dan sudah lewat ya, dari lebih lagi ya di atas milenial ya. Jadi generasinya yang lahir tahun 95 sampai 2010, mungkin anak kita di sekitaran ini Bu ya. Generasi Z ya mungkin ya, ataupun ada yang baru lahir di sini generasi Alpha ya, yang baru-baru lahir ya. Nah, di sini 2011 sampai 2024, dan nanti seterusnya itu ada generasi Beta. Nah, jadi silahkan ibu-ibu nanti bisa searching ya, saya tidak terlalu membahas ini karena bukan kapasitasnya, tetapi bisa kita pahami memang ada kesamaan karakter ya pada masing-masing zaman ini ya untuk generasi tersebut.
Maaf, Mbak Email Iya? gambarnya belum muncul, Oh, Mbak. belum muncul ya? Gambarnya. Ya, Oh, coba masih Mbak, gelap. coba diklik dulu apa di HP kadang terlambat ya. Coba diklik, diklik gitu bisa Mbak? Udah Hitam muncul. aja. Hitam ya? Tadi sempat pas pertama. Oh, ini di laptop kok sudah ya? Bentar, apa ya? Kursornya aja jalan-jalan. Oh, nggak kelihatan ininya ya, screen-nya ya. Padahal sudah ini Mbak. Ntar kita lihat dulu apa nih masalahnya. Belum kelihatan ya? Belum. Oh, padahal ada ininya. Ntar screen saya cek lagi. Masih posisi. Udah Tante. Sudah ya? Udah kelihatan? Udah. Bentar, tadi mana? Ini kelihatan ya? Udah. Sudah ya. Oh, berarti saya sambil ini ya. Ini tadi Besar, Mbak. kelihatan ya? Kurang ya, kurang besar. Ini kelihatan nggak Mbak? Hilang lagi. Oh, kalau di view berarti hilang ya. Oh, sudah berarti nggak usah di view ya. Tadi saya show gini hilang ya. Kalau ini kelihatan ya kalau begini. Oh, ya sudah. Tadi di show juga. Jadi nggak kelihatan. Yang ini tadi nggak kelihatan berarti ya? Sekarang bisa kan Mbak? Udah. Oh, berarti kalau Bisa, dia Bu. Kelihatan. Kenapa? Lihat besar gitu, nggak kurang kecil. Kurang kecil. Kurang besar. Kurang besar atau Hah? gimana? Kurang. Soalnya ini udah yang minimal ya. Kalau tadi kan saya view itu malah Oh, iya. udah kelihatan ya. Ya udah nggak apa-apa ya Mbak, kelihatan sudah. Sudah ya. Ada gambarnya. Oh, sudah ya. Ini Nah, tadi ya yang sudah. generasi tadi ya. Ya Bu, dari awal Bu. Oh, tadi berarti pas saya view nggak kelihatan ya. Kalau yang dari sini tadi kelihatan ya. Ini aja ya tadi ya yang kita lihat berbagai generasi tadi. Sudah ya ibu-ibu ya. Kelihatan ya masih ya. Kelihatan. Ya, sekarang kita lanjut ya. Jadi tadi mengenai posisi generasi ini untuk melihat ya anak kita nanti kondisi masuk kemana ya. Kalau kita sudah tidak masalah ya Bu ya. Kalau ini tergantung masing-masing ya. Kalau yang kelahiran tadi antara 1981 misalnya sampai 1994 ini generasi Y. Nah inilah sebenarnya yang generasi milenial ya. Awal dari perkembangan teknologi dimulai dari generasi Y ini ya. Nah, kemudian anak-anaknya ini generasi Z ya yang lahir tahun 95 sampai 2010 ya. Mungkin kebanyakan anak-anak kita ya lahir tahun ini. Kemudian ada lagi generasi Alpha ini yang baru-baru lagi ya. Mungkin seperti anaknya Mbak Intan ini ya masuk generasi Alpha ya yang 2011 sampai 2024 ya. Nah, nanti ada generasi Beta. Nah, ternyata memang menurut para ahli pembedaan jenis generasi ini untuk menandai ya karakter khusus ya dari generasi ini. Namun secara umum di sini mereka simpulkan bahwa karakter dari generasi milenial atau disebut juga kids zaman now ya kalau orang bilang itu di sini mereka umumnya memiliki ambisi yang besar ya untuk sukses ya. Kemudian yang kedua, perilakunya sukanya instan ya. Apa-apa itu maunya cepat gitu ya karena terbiasa dengan digital itu kan sekarang serba instan ya, bisa yang dari luar negeri sekalipun bisa dalam ini ya diakses seperti itu. Kemudian yang ketiga mereka lebih cinta kebebasan ya. Kemudian percaya dirinya juga lebih tinggi. Kemudian menyukai hal yang detail ya. Kemudian di sini keinginan untuk mendapatkan pengakuan. Makanya sering mereka eksis di medsos ya. Kemudian digital dan teknologi informasi itu memang lebih mereka kuasai. Ini karakteristik secara umum ya generasi sekarang ya yang hidup di era digital atau era milenial. Nah, kemudian ini yang mungkin saya rasakan dan juga mungkin ibu-ibu nanti bisa berbagi apakah sama ya perasaannya bahwa memang
kita agak resah ya dan kesulitan juga ya mendidik anak di era milenial ini, karena begitu cepatnya ya informasi, kemudian juga perubahan-perubahan, mereka kadang lebih cepat tahu ya, dan di sini pola pengasuhan banyak yang kadang akhirnya bingung ya. Ada yang berusaha mencari ala barat karena dikira dengan modern itu mereka harus menyesuaikan gitu ya. Nah, banyak juga seperti itu karena banyak diantaranya yang mengira dengan zaman yang modern mereka harus mengikuti bagaimana mengimbangi gitu ya. Nah, akhirnya malah kebablasan mengikuti pendidikan ala barat. Nah, ada yang seperti itu. Namun ada juga orang tua yang tetap kekeh dengan budaya timur gitu ya. Nah, namun ternyata tidak semuanya sebenarnya cocok ya dari metode barat maupun timur. Nah, karena memang tidak ada jaminan yang namanya metode pendidikan ya, kalau kita buatan manusia itu ya memang rentan dengan kesalahan ya, masih trial error, masih banyak coba-coba. Karena itu sebenarnya sebagai umat muslim kita harus mengokohkan ya pendirian kita bahwa kita yang paling penting ya, yang terutama harus mengambil dari sumber yang dipastikan kebenarannya dan dijamin ya bahwa itu akan berlaku sepanjang masa. Nah, tentunya menurut Al-Qur'an ya maupun hadis sahih ya, berdasarkan yang dituntunkan oleh Allah maupun Rasulullah, itulah kira-kira ya yang menjadi jaminan ya keberhasilan pendidikan di era apapun sebenarnya. Karena Allah sudah menjamin bahwa Al-Qur'an itu berlaku sepanjang masa ya. Artinya mau generasi seperti apapun itu akan cocok sebenarnya. Yang menyesuaikan harusnya kita ya, bukan metode pendidikannya ya yang menyesuaikan dengan zaman, tapi harusnya kitalah yang berpedoman kepada Al-Qur'an. Kemudian zaman ini harus kita sesuaikan ya bagaimana caranya untuk bisa menyesuaikan sebagaimana yang Allah tuntunkan. Nah, itu menurut sebagai seorang muslim tidak layak ya bagi kita untuk ragu-ragu ya dalam hal ini, karena sudah banyak sekali di dalam Al-Qur'an ya maupun hadis sahih bahwa tentang ilmu pengasuhan itu memang sudah dituntunkan bahkan secara rinci dan juga sudah dipraktekkan langsung ya oleh Rasulullah ya berserta sahabat. Khususnya kita bisa melihat ya bagaimana Rasulullah mendidik ya anak-anak beliau dan juga para sahabat, sehingga dijamin ya oleh Al-Qur'an sendiri bahwa generasi ya salafus soleh, generasi Rasulullah bersama sahabat itu merupakan generasi terbaik ya, merupakan pendidikan yang sangat sukses ya yang diajarkan Rasulullah ya kepada para sahabat, sehingga mereka dikatakan generasi Quran ya, generasi Al-Qur'an. Nah, jadi kalau kita mau melihat sejauh mana sukses tidaknya ya dalam hal kita mendidik anak-anak kita, maka kembalilah kita berpedoman ya kepada Al-Qur'an maupun hadis sahih. Jadi itulah pedomannya ya. Kemudian kita melihat seberapa persen kita bisa menerapkan ya, seberapa persen keberhasilan itu kita ukur dari Al-Qur'an maupun hadis ya. Nah, di sini kita harus pahami mengapa tadi kita harus ya tidak ada tawar-menawar bahwa pendidikan Islamlah yang harus kita terapkan ya dalam kehidupan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Seorang amir atau raja adalah pemimpin. Seorang suami pun pemimpin atas keluarganya, dan istri juga pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya. Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian akan mengawasi, mempertanggungjawabkan atas kepemimpinannya." Nah, di sini hadis sahih ya, sehingga kalau kita pahami di sini posisi kita ya sebagai seorang istri, maka tugas kita menjadi pemimpin di rumah suami kita dalam hal anak-anak kita ya. Jadi suami itu memang memimpin keluarga secara keseluruhan. Kemudian ibu-ibu ini tugasnya memimpin anak-anak ya. Nah, jadi di tangan ibu-ibulah ya pendidikan anak ini yang paling dominan ya diperintahkan oleh Rasulullah. Karena itu banyak ya hadis pendukung bahwa suksesnya ya suatu negara bahkan ya itu tergantung dengan seorang wanita, dengan wanita-wanitanya ya.
Karena itu Islam sangat konsen sekali ya dalam hal pengasuhan ya, dalam hal membentuk ya wanita muslimah supaya menghasilkan di sini generasi-generasi yang soleh-solehah. Nah, jadi kita harus sadari bahwa kita nanti ya sebagai ibu akan bertanggung jawab nanti ya di hadapan Allah atas kepemimpinan kita terhadap anak-anak kita. Karena tugas kita hanyalah ya mengantarkan mereka kelak menjadi ahli surga. Tidak ada yang lain ya yang dipertanyakan kepada kita. Nah, tinggal kita di sini sejauh mana kita sudah mengupayakan, apakah kita berusaha maksimal atau tidak, itulah nanti yang akan dihisap ya oleh Allah. Perkara hasil ya itu memang kita tidak bisa ya, jangankan anak kita ya, diri kita saja kadang kita tidak bisa mengatur ya, kadang kita kalah dengan hawa nafsu kita ya, apalagi anak-anak kita ya, memang sulit ya untuk mencapai hasil, kadang belum tentu sesuai, tetapi usahalah yang Allah nilai. Nah, karena itu memang yang dinilai Allah di sini adalah usaha kita secara sungguh-sungguh. Kita berusaha untuk berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Mengenai hasilnya kita bertawakal kepada Allah ya, kita serahkan dengan senantiasa. Kita berdoa sepenuh hati ya, semoga usaha kita itu diridai Allah ya. Nah, kemudian di sini dari pakar pendidikan ada 3 hal ya untuk yang harus kita perhatikan ya dalam mendidik anak di era milenial. Yang pertama ini kita harus memperbaiki pola asuh. Yang kedua, menumbuhkan kecerdasan ya spiritual dan emosional. Kemudian yang ketiga, menghadirkan Allah dalam setiap kegiatan buah hati. Ini poin-poin utamanya. Nah, untuk perbaikan pola asuh di sini berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah, maka kedua ibu bapaknya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, jadi memang tanggung jawab orang tua lah ya yang akan menjadikan anak kita, apakah dia nanti menjadi seorang Yahudi, Nasrani, Majusi ataukah seorang Muslim nantinya yang taat ya. Kemudian di sini juga berdasarkan Quran surat At-Tahrim ayat 6, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai. Kelihatan ya Bu ya? Masih kelihatan Bu slide-nya? Kelihatan Iya. kelihatan. Dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahnya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, di sini adalah sebagai dalil ya bahwa tugas kita sebagai orang tua ya yang mengaku beriman kepada Allah sebagai seorang muslim, maka tugas kita adalah memelihara ya diri kita dan juga keluarga kita dari api neraka. Nah, hendaknya kita sadar bahwa api neraka itu merupakan azab yang sangat pedih ya, di mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu dan penjaganya adalah malaikat yang kasar dan keras. Nah, sehingga di sini kita harus berupaya ya agar diri kita dan juga keluarga kita untuk tidak mendurhakai Allah ya terhadap apa yang Allah perintahkan serta selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, jadi inilah sebenarnya landasan kita tadi ya, mengapa kita harus berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, karena memang ini perintah dari Allah ya. Tugas kita sebagai orang tua memang memelihara diri kita dan keluarga kita supaya jangan sampai menjadi ahli neraka. Nauzubillah min zalik ya. Nah, jadi di sini ini harus kita pahami ya sebagai orang tua, maka di sini juga suami ya dan istri harus bersama-sama di sini menjalin komunikasi yang baik ya. Dalam hal pendidikan anak ini memang tidak bisa kita bekerja sendiri ya. Jadi harus mempunyai visi yang sama ya dengan suami kita. Karena itu di dalam buku pendidikan ya Islam ya, pendidikan anak ini bahkan dimulai dari saat ya memilih calon pasangan ya, itu juga harus benar-benar sesuai dengan perintah Allah dan juga tuntunan dari Rasulullah,
bahwa ketika kita memilih pasangan itu yang pertama adalah dari segi agama ya. Nah, yang lain-lain itu justru kemudian ya, tapi yang utama itu karena harus sama tadi ya, visi dalam membangun rumah tangga, dalam pola asuh anak ini memang harus sama dulu, karena ketika tidak sama ya akan sulit ya, ibarat kita pengayuh perahu ya, satunya arahnya kemana gitu tidak akan sampai ke tujuannya. Nah, beda kalau satu sama ya arahnya, maka insya Allah akan lebih mudah ya. Nah, karena itu ini yang pertama ya, kita harus bersama-sama dengan suami terutama ya menyepakati untuk pola pengasuhan ya kepada anak, sama-sama untuk berusaha ya mengikuti apa yang Allah dan Rasulullah tuntunkan ya. Termasuk juga di sini karena pendidikan anak ini ya tidak mutlak hanya kesuksesan di rumah, tetapi juga banyak faktor ya. Memang yang utama itu memang di rumah, tetapi kita tidak bisa menafikan ya ada faktor juga sekolah ya, kemudian faktor lingkungan ya, termasuk juga faktor negara, bahkan ya kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah itu juga akhirnya berpengaruh ya kepada pendidikan anak kita ya. Termasuk nanti kurikulumnya seperti apa, sedikit banyak itu juga akan mempengaruhi anak kita. Termasuk juga tadi lingkungan ya, lingkungan anak kita bermain, lingkungan rumah maupun di sekolah itu juga sangat berpengaruh. Nah, karena itu yang paling bisa kita kuasai tentunya lingkungan rumah ya. Nah, lingkungan rumah kita harus menyediakan ya lingkungan yang terbaik yang membuat anak-anak kita mempunyai karakter yang kokoh ya, mereka bisa tumbuh dengan karakter yang positif. Tentunya ini memang harus kerjasama tadi ya kepada suami istri, bagaimana menciptakan lingkungan di rumah itu sebagaimana Rasulullah ya, buatlah rumah kita itu sebagaimana baiti jannati ya, sebagaimana surga. Jadi kita harus berdua itu ya dengan suami bagaimana membuat keluarga itu selalu harmonis ya, sakinah mawaddah warahmah, supaya anak-anak kita itu tenang ya di dalam rumah ya, bahkan rumah itu ibarat surga. Sesetres apapun mereka di luar sana ya, lingkungan seburuk apapun, tapi mereka menemukan kebahagiaan ya, kedamaian, ketenangan ya, kemudian justru di rumah. Nah, itulah PR kita ya, bagaimana menciptakan suasana rumah itu ibaratnya sebagai surga bagi anak-anak kita, sehingga ketika mereka ada masalah ya, ketika mereka mengalami apapun, mereka selalu kembali ke rumah, dan bahkan kitalah sebagai orang tua yang mereka percaya ya, sebagai teman curhat ya untuk bertanya tentang solusi, maka insya Allah anak kita tidak akan terjerumus ya pada kenakalan remaja maupun yang lain-lain. Karena kebanyakan ya pengalaman anak-anak yang terlibat ya, baik seks bebas, kenakalan remaja maupun yang lain-lain, narkoba ya dan seterusnya, itu kebanyakan mereka itu akibat ya pola asuh kadang yang bermasalah dari rumah ya. Nah, jadi memang ini kuncinya. Yang pertama, kita harus memperbaiki pola asuh tadi dengan bersungguh-sungguh ya, bersama-sama dengan suami istri untuk menciptakan ya kondisi rumah yang tadi sebagaimana Rasulullah sampaikan, baiti jannati ya. Jadi anak-anak itu justru merasakan kebahagiaan ya, kedamaian ada di rumah ya. Nah, tentunya untuk bisa ya menciptakan rumah tadi sebagaimana surga, maka kita sebagai ibu dan juga ayah, kitalah yang pertama kali ya harus menjadi pribadi-pribadi yang soleh ya, yang memberikan keteladanan yang terbaik, karena kitalah yang harusnya menjadi pendidik pertama ya bagi anak-anak kita, yang harus mereka contoh ya. Karena itu kita harus punya kesepakatan ya untuk menjadi teladan yang baik ya. Kemudian tadi ya, bagaimana memberikan arahan-arahan yang sesuai dengan Allah dan Rasulnya ya. Ini yang pertama. Jadi tugas kita memang ini ya, menciptakan tadi kondisi rumah dulu ya, dengan pola asuh yang satu visi. Kemudian yang kedua, di sini kita harus berusaha menumbuhkan ya kecerdasan spiritual dan emosional ya. Jadi bukan mendahulukan ya kecerdasan intelektual ya, karena berdasarkan hasil penelitian juga ya menyatakan bahwa kesuksesan anak itu bahkan
di atas 80% ya ditentukan oleh kecerdasan spiritual dan emosional ya, sedangkan intelektual itu hanya berkontribusi sekitar 20% ke bawah ya. Jadi belum tentu anak yang cerdas secara intelijen ya atau intelektual itu bisa sukses ya dalam kehidupannya ketika emosional ya spiritualnya itu rendah ya, karena memang yang sangat dibutuhkan justru spiritual dan emosional ini, yaitu kecerdasan dalam hal beragama tentunya spiritual, dan emosional itu dalam hal karakter ya, sifat, itulah yang sangat menentukan ya, dimana di sini sebagai pedoman kita ya, bahwa manusia terbaik ya di sisi Allah tentunya yang kecerdasan spiritual terbaik itu adalah yang paling bertakwa. Nah, minimal ya kita anak-anak kita ya untuk indikator ya kesuksesan spiritual itu tentunya sebagaimana Allah jamin ya, tuntunkan berdasarkan rukun Islam ya di situ ya, untuk melihat ya sejauh mana anak kita sukses spiritual tentunya dalam hal sholat yang sehari-hari bisa kita lihat ya. Kalau selama ini mereka masih punya sikap ya bertanggung jawab terhadap sholat ya, maka bisa dikatakan di situ masih baik ya, karena kita tahu tadi di era digital bisa jadi anak itu bahkan ya banyak yang kecanduan game online ya, yang kecanduan gadget ya, sampai mereka menomor sekiankan ya urusan sholat, urusan mengaji ya. Nah, kalau sudah misalnya seperti itu berarti ada masalah ya dengan anak kita. Kalau sampai misalnya nih lagi asik gadget, kita mendengar azan mereka cuek saja, bahkan molornya itu sampai beberapa jam. Nah, ini berarti ada masalah. Ini berarti indikator ada suatu hal yang harus kita benahi di situ ya. Tapi kalau mereka masih bisa ya manage ya, bahwa ketika sholat mereka utamakan sholat ya. Jadi kita tidak memusuhi ya untuk era digital, tetapi bagaimana kita secara arif bijaksana di situ ya, anak-anak kita bisa menggunakan sebagaimana mestinya. Jadi memang itu diperlukan tapi sesuai kebutuhan ya, bukan mereka memperturutkan ya hawa nafsunya yang sampai akhirnya mengesampingkan ya tugas sebagai hamba, itu yang pertama. Nah, jadi di sini yang kita harus tanamkan bagaimana mereka bisa ya untuk mengutamakan tadi ya kewajiban-kewajiban sebagaimana kewajiban sholat ya, kemudian kewajiban yang lain juga untuk berpegang teguh kepada Al-Quran, sehingga mereka terbiasa di situ ya, kita ajak untuk mempunyai jadwal harian ya. Kalau sudah masalah sholat itu wajib ya, tapi kita juga ajak yang sunnah ya, sebagaimana mungkin kita biasakan anak-anak kita ya, apalagi ini di rumah ya, bisa kita ajak ya untuk sholat duha ya, sholat malam bersama ya, kemudian mungkin puasa sunnah bisa ya, atau tadi juga terutama membaca Al-Quran, ini kita harus biasakan anak kita setiap hari ya, untuk kita ajak tilawah seberapapun mereka sanggup. Tapi itulah kita lihat, kita beri amanah ya, disepakati bersama untuk bisa kita mengukur ya sejauh mana kegiatan kecerdasan spiritual ini bisa mereka lakukan dengan baik ya, itu minimal ya. Kemudian emosional di sini berarti karakter ya dari sifat-sifat anak kita. Untuk pedomannya tentunya sebagaimana Rasulullah, kita tahu ya 4 karakter sukses yang dimiliki Rasulullah, yaitu fatonah ya, cerdas, kemudian amanah ya, dapat dipercaya, sidik ya atau jujur, dan tablik menyampaikan. Nah, kita sudah melihat ya, sejarah juga membuktikan bahwa dengan minimal 4 karakter yang dimiliki Rasulullah ini, maka akan sukses ya dalam semua segi kehidupan ya. Kita melihat Rasulullah sukses sebagai seorang pemimpin negara ya ibaratnya sekarang, dan juga sukses sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, dan semuanya ya. Kehidupan Rasulullah itu Masya Allah ya, dan tidak ada satupun yang tidak kita ketahui ya. Bahkan Rasulullah bangun tidur dari sampai tidur lagi kita tahu ya bagaimana Rasulullah, contoh nyata ya. Nah, ini dengan memiliki 4 karakter, sehingga kita harus asah ya keempat sifat ini kepada anak-anak kita. Penanaman ini penting sekali. Yang pertama tadi fatonah ya, kecerdasan. Nah, untuk itu maka kita harus mengajak anak-anak kita untuk terbiasa banyak membaca ya. Ini penting sekali, walaupun sekarang era digital ya, boleh juga membaca secara digital, tapi kontennya yang penting ya. Kontennya itu yang harus mencerdaskan.
Nah, maka yang utama dan pertama tentunya Al-Qur'an ya dan juga hadis. Kemudian nanti sirah ya, sirah atau sejarah ya, baik sejarah sirah nabawiyah maupun sejarah sahabat. Itu penting sekali ya untuk eh, meningkatkan ya kecerdasan emosional. Bahkan Allah jamin ya Al-Qur'an ini mampu ya meningkatkan seluruh ya potensi kecerdasan anak kita. Mungkin kita bisa belajar ya pernah di dalam Pak Habibie ya bercerita, mungkin ibu-ibu juga pernah mendengar ya bahwa beliau itu ketika kuliah di Jerman ya selalu nomor 3 gitu ya dari nilainya gitu ya, juara 3 gitu. Sementara yang juara 1-2-nya itu ada dua orang ya, dan mereka itu adalah Yahudi. Padahal Habibie selama ini memang sudah luar biasa ya kecerdasannya, tapi beliau penasaran ya, apa sih yang membuat mereka ini kok nggak bisa dikalahkan, sudah sedaya upaya gitu mau berusaha ya mengalahkan dua orang ini yang di atasnya ya, 1-2, tetapi belum berhasil ya. Maka Habibie ini akhirnya menyelidiki ya apa yang mereka lakukan ya. Kalau belajar sudah kayaknya sama gitu ya, maksimal. Ternyata ada satu hal ya yang tidak dilakukan, yaitu mereka ternyata selalu bangun malam ya, mandi. Nah, jadi mandi ya sekitar jam 2 jam 3 itu ternyata orang Yahudi itu mandi. Kemudian ternyata mereka baca Quran ya. Baca Quran. Nah, Masya Allah, ternyata walaupun ternyata mereka bukan orang yang beriman ya. Nah, maka Habibie penasaran, ditanyakan kenapa mereka melakukan seperti itu. Nah, karena ternyata mereka mengetahui ya kebenaran bahwa ketika membaca Al-Quran itu memang akan mencerdaskan, termasuk mandi sebelum subuh itu kan memang ada tuntunan Rasulullah ya. Ternyata di situ salah satunya bisa ya meningkatkan kecerdasan ya. Nah, sejak saat itu maka Habibie menyesal sekali ya kenapa bukan kita umat Islam ya yang harusnya lebih tahu ya dan mengamalkan ya bagaimana Rasulullah tuntunkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran di sepertiga malam itu ya setelah sholat tahajud itu penting sekali ya diamalkan, karena memang itulah ya kita lihat generasi salafus soleh itu memang Masya Allah ya kecerdasannya luar biasa. Mereka itu multi talenta ya. Seorang Ibnu Sina misalnya, dia ahli kedokteran, dia juga ahli yang ilmu-ilmu lain ya. Jadi mereka itu sangat luar biasa ya. Seperti Imam Syafi'i aja kita tahu umur 12 tahun itu sudah menjadi imam di Masjidil Haram ya, dengan keahlian fikih ya, keahlian Al-Quran, semua ya bidang itu ahli. Nah, itulah kecerdasannya ternyata di balik itu, yaitu interaksi mereka dengan Al-Quran yang Masya Allah ya. Kita tahu kemarin Imam Syafi'i itu hatam Quran di setiap 3 hari ya, hatam Quran ya. Sementara pada umumnya salafus saleh itu 7 hari ya, 1 pekan itu hatam Al-Quran. Nah, itulah ya ternyata semakin banyak berinteraksi dengan Al-Quran, maka kecerdasan itu juga semakin meningkat. Nah, jadi disitulah kita berpedoman ya, minimal 4 karakter Rasulullah itulah yang insya Allah mengantarkan kesuksesan kepada anak kita. Terutama misalnya kita satu-satu ya, karakter Fatonah tadi ya, cerdas dengan banyak-banyak membaca Al-Quran, kemudian banyak ya membaca ilmu-ilmu yang utama dulu ya, ilmu Al-Quran, hadis, kemudian sirah ya, dan juga ilmu fikih ya. Ilmu-ilmu itu harus dikuasai, sebenarnya itu yang pertama dan utama yang harus kita pahami ya. Kita tahu bahwa Rasulullah itu kan dikatakan ummi ya, tidak bisa membaca dan menulis. Itu memang rencana Allah supaya kita yakin sepenuhnya ya, Rasulullah tidak pernah belajar kemanapun ya, tidak pernah membaca apapun selain Al-Quran ya, dan hadis yang melalui Allah juga ya, wahyu Allah juga ya. Jadi itulah ternyata bekal ya untuk sukses ya dunia akhirat. Jadi sebenarnya kita tidak perlu risau ya, tidak tahu terlalu banyak, tetapi ketika kita bisa ya menguasai ilmu-ilmu Allah yang utama, maka dijamin itu kesuksesan dunia akhirat ya. Sehingga ketika mau menjadi pedagang pun, misalnya menjadi seorang apapun, di dalam Islam semua ada caranya ya. Kita banyak melihat pribadi-pribadi sahabat juga berbagai macam profesional ya, profesi, mereka bisa sukses di bidangnya masing-masing ya. Kita tahu ketika arsitektur terbaik ya di Spanyol itu ya, ketika Islam berkuasa, Masya Allah belum ada bahkan sampai sekarang yang bisa lebih indah ya membuat rancangan arsitektur
yang dilihat kalau di Spanyol itu sudah Insya Allah ya. Nah itulah bukti-bukti ya bahwa mereka itu bisa maksimal ya dengan kecerdasan ini tadi spiritual dan emosionalnya, sehingga mereka benar-benar ya membangun peradaban yang bahkan sampai saat ini belum ada yang bisa mengalahkan ya kesuksesan peradaban Islam, kejayaan Islam pada masa itu. Bahkan Allah jamin juga di dalam Al-Quran bahwa mereka itu adalah generasi terbaik. Nah, jadi ini memang kita harus di rumah ya, kita buatlah ya, mungkin ada perpustakaan kecil ya, supaya anak kita itu cinta membaca ya, cinta buku ya. Jadi jangan ya, walaupun di gadget itu bisa juga membaca, tapi jangan sampai tetap ya, yang buku itu tetap harus kita usahakan ada di rumah kita, pojok perpustakaan kecil ya. Jadi mereka bagaimana mencintai ilmu di situ, dan kita juga sebagai orang tua tentunya harus memberi contoh, jangan HP melulu ya kita pegang ya. Kita harus tunjukkan bahwa kita lebih sering memegang Al-Qur'an ya, membaca buku daripada HP itu ya. HP itu cukuplah sesuai kebutuhan. Jangan terlalu banyak gitu ya. Itulah yang penting juga kadang, karena mereka melihat ya, ini ibunya sambil makan HP gitu ya, sambil apa HP, akhirnya mereka juga ikut-ikutan ya. Makanya kitalah yang mungkin menciptakan suasana di rumah ya, bagaimana suasana cinta ilmu ya, cinta buku seperti itu. Nah, di sini yang kedua karakter Rasulullah kan kemudian amanah ya. Nah, ini penting sekali ibu-ibu ya, bagaimana kita melatih anak kita bisa bertanggung jawab ya terhadap amanah yang dia berikan. Mungkin kita bisa kasihlah satu tugas mungkin di rumah ya, sesuai dengan umurnya. Mungkin anak kecil apa yang bisa. Nah, kita melihat di situ walaupun tugasnya mungkin sederhana, misalnya hanya menghidupkan lampu depan gitu ya, itu kelihatannya sederhana, tapi ketika mereka dikasih tugas yang kelihatan sederhana, mereka bisa melaksanakan, itulah nanti yang akan membangun karakter mereka di kemudian hari. Mereka bisa melaksanakan amanah ya. Jadi walaupun kelihatannya sepele, tapi mereka bisa di situ melakukan dengan istiqomah ya, maka itu nanti yang akan menjadikan karakter mereka bertanggung jawab ya, amanah. Karena banyak sekali permasalahan ya, terutama saya sebagai guru itu mengalami ya, banyak anak-anak itu yang ternyata belum terbangun ya karakter amanahnya. Jadi mereka cuek saja kadang dengan tugas, yang merasa nggak peduli. Nah itu ternyata ini PR bersama ya, anak-anak sekarang banyak yang ternyata karakter ini belum dimiliki sepenuhnya ya. Jadi ini tugas kita bersama, bagaimana karakter amanah ini bisa terbangun dalam diri anak-anak kita ya. Kemudian amanah, fatanah, amanah, sidik ya, jujur. Nah ini juga penting sekali ya, jujur. Karena Allah akan jamin ya, orang jujur itu akan selalu Allah berikan kesuksesan ya. Tidak peduli kelihatannya menyakitkan ya, tetapi Allah akan jamin di situ keberhasilan ya. Kita pernah mengingat kisah ya, seorang imam ya, dibekali orang tuanya dengan uang dinar yang sangat banyak ya. Uang itu digunakan untuk menuntut ilmu ya. Nah, dalam perjalanan ternyata anak ini bertemu dengan perampok ya. Semua di dalam kendaraan ketika itu ya ditanya, digeledah, semuanya diambil hartanya oleh perampok. Tapi anak ini dibiarkan saja ya. Tapi kemudian perampok yang lain mengatakan, anak itu loh belum digeledah katanya. Coba tanya anak itu, kamu membawa apa gitu. Anak itu mengatakan, ini membawa uang sekian gitu. Saya membawa uang sekitar 40 dirham atau berapa gitu ya. Banyak sekali jumlahnya ketika itu. Malah perampok itu ketawa, nggak mungkin anak sekecil itu membawa. Malah anak itu ngotot, benar saya membawa kok, ini ditunjukkan uangnya. Kaget mereka, kenapa kamu malah jujur gitu ya, padahal kita kalau kamu tadi bilang tidak ada, ya sudah kita nggak akan ini. Kalau kamu tidak tunjukkan, kita juga nggak akan peduli, nggak percaya gitu ya, anak kecil membawa uang sebanyak itu. Nah kemudian anak itu perampok itu, ketua perampok penasaran, kok bisa kamu katakan itu, semua orang malah berusaha menyembunyikan gitu ya kalau ada hartanya yang tidak diketahui kami oleh perampok gitu. Maka anak itu mengatakan, saya dari kecil selalu diajarkan oleh ibu saya untuk jujur gitu ya, karena Allah selalu melihat dimanapun kapanpun gitu ya. Perampok itu akhirnya malah sadar ya dari ucapan anak ini. Kepala perampok itu nangis ya, sejadi-jadinya dia menyesal sekali ya atas perbuatannya ya. Anak sekecil itu saja
takut ya dengan Allah, dia yang istilahnya udah berumur, yang harusnya lebih takut lagi kepada Allah ya, kalau tiba-tiba dipanggil waktunya sudah habis ya, ataupun nyawanya dicabut ya, maka serta merta ketua perampok itu bertobat ya dari perkataan jujur anak itu. Dan akhirnya karena ketua perampoknya bertobat, seluruh ya perampok itu akhirnya bertobat. Nah, Masya Allah, ternyata perilaku jujur ini memang jaminan Allah akan membawa kebaikan ya. Ini kadang dimulai dari kita ya. Sebagai orang tua, hati-hati sekali, jangan pernah kita berdusta ya, misalnya berjanji apa gitu, tapi kita hanya istilahnya janji kosong ya, supaya anak kita nggak nangis. Nah, ini hati-hati. Walaupun anak kita masih bayi misalnya, tapi jangan sampai, ataupun masih kecil, kadang kan ada ya anak jatuh, itu kodoknya melompat gitu, padahal kita nggak ada kodoknya gitu ya. Nah, itu sudah suatu kebohongan. Nah, jadi Rasulullah sangat murka ketika itu ya, ada seorang ibu ya, anaknya menangis, ibu itu berbohong ya, ini ada, berhenti nangis nih, ada sesuatu nih katanya, apa gitu ya mau dikasihkan. Maka Rasulullah tanya, benarkah apa itu ada yang mau kamu kasihkan? Tidak, kata ibu tadi, cuman biar anaknya diam aja. Maka Rasulullah katakan, itu sangat besar ya pengaruhnya kepada anakmu, karena kebohonganmu itu akan berdampak ya kepada karakter anak kita. Nah, karena itu jangan sekali-kali kita berbohong ya, hanya demi misalnya menenangkan anak ya, tapi jangan pernah berbohong di sini. Nah, disinilah karakter sidik tadi ya, Rasulullah menanamkan, bahkan dari kecil sekalipun kita jangan sampai ya. Ini memang dimulai dari kita sendiri ya. Akhirnya anak-anak kita latah ikut-ikutan berbohong ya. Kemudian yang terakhir, tablik ya, menyampaikan. Nah, di sini penting sekali bisa menyampaikan sesuai dengan apa yang dipesankan ya. Jangan sampai kita menambah mengurang. Nah, ini juga akan dicontoh anak kita nanti ya, ketika dipesankan A ya sampai panjangnya melebihi dari pesan yang seharusnya. Nah, ini kita harus tanamkan, ketika kita menyampaikan pesan itu harus sesuai dengan apa yang dipesankan, tidak menambah dan tidak mengurangnya. Karena itulah juga karakter ya yang utama dari Rasulullah tadi ya, fatonah, amanah, sidik, tabdik. Nah, inilah indikator ya untuk kecerdasan emosi. 4 karakter itu minimal ya kita tanamkan kepada anak-anak kita. Sejauh mana ya mereka bisa menerapkan, disitulah mungkin ya kita bisa melihat ya sejauh mana kita sukses dalam mendidik karakter emosional anak ya. Nah, kita di sini melihat di dalam Al-Qur'an ya, surat Luqman. Luqman ini menurut ulama sepakat bahwa dia bukan nabi dan rasul ya, tapi karena dia merupakan orang soleh ya, yang di sini memberikan contoh ya, mendidik anaknya sangat baik ya, maka Allah tulis khusus ya di dalam Al-Qur'an, bahkan surat Luqman ya. Nah, di sini ayat 13 sampai 19 ini adalah inti dari nasihat Luqman kepada anaknya ya. Yang pertama di sini adalah perintah bertauhid ya, jadi larangan syirik. Nah, inilah yang harus kita tanamkan yang paling pertama kepada anak-anak kita. Tentunya rukun iman itu ya memang harus kita kuatkan betul ya, untuk beriman hanya kepada Allah. Jadi ketika minta tolong, ketika menyembah, ketika memberikan apapun itu semata-mata untuk Allah ya, seperti beribadah apapun bukan karena untuk riya dan seterusnya ya. Jadi kalaupun misalnya kita tidak melihat, anak kita tetap sholat ya, karena yang dia takuti adalah Allah ya. Nah, ini harus kita tanamkan memang ya, tauhid ini yang pertama, dan jangan syirik ya, jangan sampai menduakan Allah ya. Nah, ini bahaya sekali kalau sampai misalnya demi uang dia mau berbuat curang ya. Nah, ini artinya dia sudah menduakan Allah ya, berbuat sesuatu bukan karena Allah. Kemudian yang kita tanamkan di sini, karena Allah mengetahui ya hal sekecil apapun. Nah, maka ini mutlak ya, keimanan ini harus kita tanamkan dari kecil, bahwa jangan sampai mereka melakukan kebohongan, berbuat buruk, karena Allah selalu melihat. Ini kita tanamkan, Allah selalu melihat ya. Kemudian perintah mendirikan sholat, ini menurut Luqman ya pada anaknya, ini yang paling utama ya, kita bahwa sholat inilah amalan yang pertama dihisap ya, bahkan kunci surga itu adalah sholat. Maka sesuai perintah Rasulullah ya, untuk urusan sholat ini ketika 7 tahun itu memang kita sudah berusaha untuk mengajak anak membiasakan sholat ya.
Dan umur 10 tahun kalau sampai dia belum sholat itu boleh dipukul ya, dalam artian di situ pukul yang tidak menyakiti ya, hanya dalam rangka mendidik ya. Nah, tetapi bukan langsung ujuk-ujuk 7 tahun gitu kita suruh sholat. Dari kecil pun, misalnya bayi itu pun kita harus sampaikan, misalnya nih ya, maaf ya anak, ibu mau sholat dulu gitu. Walaupun dia masih bayi tetap kita kenalkan istilah sholat itu. Insya Allah itu tetap ada pengaruhnya ya. Nah, jadi kita taruh di samping, diam ya nak ya, mama mau sholat dulu, itu juga akan berpengaruh ya. Walaupun anak kita masih 2 tahun, 3 tahun itu, nggak apa-apa kita ajak, ayo sholat gitu. Walaupun sholatnya mungkin masih hanya dia tahu ikut sholat saja, nggak masalah ya, nggak harus yang wudunya dan seterusnya. Yang penting dia senang dulu ya. Sholat itu dia senangi dulu, masih kecil itu, nanti setelah 7 tahun memang kita agak agak tegas ya, dalam artian kita sudah mulai mengenalkan ya sholat yang benar gitu ya, bacaan-bacaannya gitu sudah lebih disiplin lagi ya. Nah, inilah pendidikan tentang sholat itu memang bertahap ya, dari kecil itu kita udah memperkenalkan. Beramar ma'ruf nahi mungkar, ini ya perintah yang ini juga bagaimana saling mengajak ya pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, dalam artian ketika kita melihat ya anak kita melakukan kesalahan, memang wajib bagi kita untuk meluruskan ya dengan cara yang baik tentunya. Nah, begitu juga kalau ada perintah-perintah yang baik itu kita harus sosialisasikan ya di dalam rumah kita ya, untuk mereka juga bersama-sama ya melakukan kebaikan bersama, seperti misalnya mengajak bersedekah itu ya, bagus ya anak-anak kita dibiasakan untuk ikut juga ya, mereka mencintai ya amal-amal yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah ya. Kemudian perintah bertawadu. Nah, artinya di sini rendah hati ya, jangan sampai kitanya dulu kadang yang sombong ya, suka pamer misalnya ya, suka apanya? Ya itu sering ya, kadang dari orang tua ya, sikap-sikap sombong, merasa lebih kaya, lebih lebih baik. Nah, ini sudah yang harus kita jaga ya sebagai orang tua. Kita harus memberikan teladan bertawadu ya, rendah hati, bahwa apapun yang kita miliki itu hakikatnya bukan punya kita, jadi tidak layak ya bagi kita untuk bersombong-sombong atau berbangga ya dengan yang kita miliki, karena hakikatnya semua itu adalah milik Allah. Dan itu juga kita tanamkan kepada anak-anak kita sehingga mereka tidak usah terpengaruh ya, misalnya temannya itu ada yang suka pamer, suka bentar-bentar ganti HP gitu, pamer dan seterusnya, ganti kendaraan gitu. Nah, inilah yang kita tanamkan dari rumah, bahwa tidak pantas ya bagi kita yang hidup di dunia ini, semuanya itu adalah milik Allah, jadi tidak ada yang pantas kita banggakan ya. Kemudian bersifat lemah lembut di sini ya kepada manusia. Nah, memang terhadap anak-anak itu kita lihat Rasulullah ya, bahkan dikatakan oleh Abbas ya yang sering membantu beliau itu, sekalipun ibaratnya pembantu lah kalau sekarang ya, sekalipun Rasulullah tidak pernah mengoreksi pekerjaannya, menegur, Rasulullah tuh selalu ridha ya, nggak pernah yang istilahnya galak apalagi ya, jadi benar-benar lemah lembut ya Rasulullah itu. Bahkan pernah seorang ibu ya, ketika itu anaknya itu digendong oleh Rasulullah ya dan kencing ya, maka ibu ini dengan kasar mengambil anaknya, istilahnya marah kepada anaknya karena mengotori baju Rasul ya, tapi justru Rasulullah tegur ibu itu ya. Kata Rasulullah, air kencing ini bisa aku cuci, tetapi hati anakmu ya, akibat sikap kerasmu itulah yang akan membekas, walaupun anaknya masih bayi ketika itu ya. Bahaya sekali. Jadi sikap lemah lembut ini memang harus ya kita miliki sebagai orang tua. Jangan sampai gara-gara sikap kasar kita itulah kadang yang membuat anak kita tuh tidak betah ya. Jadi kebanyakan anak-anak yang tidak betah itu karena sikap orang tuanya. Saya mengalami sendiri ya, anak SMA yang kadang bermasalah bahkan lari ke rumah teman gitu, karena dia nggak nyaman di rumah ya, ibunya galak, suka marah-marah gitu ya, bapaknya juga nggak peduli gitu. Akhirnya mereka merasa nyaman bersama teman. Iya, kalau temannya baik ya, yang jadi masalah kadang temannya mengajak yang nggak baik. Nah, itulah yang menjadi akhirnya anak-anak terlibat ya, kenakalan remaja dan lain-lain. Karena itu memang kita harus mutlak tadi menciptakan bahwa rumah itu sebagaimana baiti janati ya, kata Rasulullah, bagaimana surga. Jadi kita harus tahan ya emosi kita ya, kalaupun mau menegur kita tegurlah dengan cara yang baik ya. Kita sendiri tentu tidak mau ya kalau ada orang yang bersikap kasar kepada kita,
Begitu juga dengan anak-anak kita ya, termasuk bahkan anak kita yang masih bayi pun juga kita harus perlakukan dengan lemah lembut ya. Kemudian di sini menjaga sopan santun baik dalam hal berjalan, berbicara ya. Nah, inilah yang dicontohkan ya di dalam Al-Qur'an bagaimana pendidikan anak ya. Ini garis besar yang dituntunkan Allah melalui Luqman Hakim ya, seorang yang soleh ya, yang hidup menurut ulama itu sekitar zaman Nabi Daud ya, Luqman ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah menghadirkan Allah dalam setiap kegiatan buah hati. Nah, jadi ketika kita makan, kita ingatkan anak kita untuk berdoa, yaitu tanda bahwa apapun yang kita lakukan, kita harus senantiasa memohon ya pertolongan kepada Allah ya. Artinya dalam setiap hal kita memang tidak ada kuasa ya, sehingga selalu kita libatkan Allah ya dalam setiap kegiatan anak kita. Minimal ini tadi ya, membiasakan anak selalu berdoa sebelum dan sesudah memulai suatu pekerjaan, dan juga kita mengenalkan doa-doa dalam setiap aktivitas. Itu adalah cara kita untuk menghadirkan Allah dalam setiap kegiatan buah hati kita ya. Nah, ini penting sekali ya, muraqabatullah ini ya, penyadaran bahwa pengawasan Allah itu senantiasa ya, 24 jam tidak pernah lepas, sehingga anak kita walaupun di era milenial ya, digital ini, mereka kan sangat mudah ya mengakses apapun ya dari gadget mereka itu, apalagi kalau sudah di kamar ya. Mereka mau mengakses mau pornografi, mau apapun sebenarnya bisa. Tapi kalau kita di sini tanamkan ya bahwa pengawasan Allah itu senantiasa ada, maka insya Allah mereka bisa mengontrol dirinya ya. Ini yang harus kita tanamkan, karena kita tidak mungkin 24 jam ya mengawasi anak-anak kita. Nah, karena itu inilah yang terpenting, mereka ada rasa takut ya kepada Allah, sehingga mereka punya filter ya ketika mengakses apapun ya, mereka hanya mengambil yang bermanfaat seperti itu. Jadi punya kontrol diri sendiri. Nah, ini yang kita harus sadarkan, bahwa pengawasan Allah ya, muraqabatullah itu baik yang nyata maupun tersembunyi Allah lihat ya, maupun lahir batin Allah tahu ya, bahkan lintasan hati dan kedipan mata pun Allah tahu ya. Ini di dalam Quran surat 40 ayat 19. Nah, bahkan pikiran saja kalau negatif itu berpengaruh ya kepada diri kita. Jadi hati-hati sekali, kita harus tanamkan ya, harus senantiasa ingat bahwa Allah selalu mengawasi kita. Semuanya akan diketahui Allah ya. Nah, dan pengawasan Allah ini sangat canggih ya, karena Allah sendiri yang menciptakan manusia ya, dan Allah tahu tadi bisikan hati ya, bahkan Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita sendiri ya, saking dekatnya Allah itu ya. Allah tahu sekali apa yang ada di dalam hati kita. Dan kita sadarkan bahwa ada malaikat yang senantiasa mencatat ya segala amal perbuatan kita. Nah, di sini berdasarkan Al-Qur'an surat ketiga ayat 29, bahwa tidak ada sama sekali yang luput dari pengawasan Allah. Jika kamu menyembunyikan apa yang ada di hatimu dan kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui. Begitu juga ayat 20, surat 20 ayat 7, Allah mengetahui yang rahasia dan yang tersembunyi. Nah, dan banyak sekali di Al-Qur'an Allah berulang-ulang yang menjelaskan kemahatauan Allah ya, apapun itu. Karena itu ini penting ya kita tanamkan kepada anak-anak kita pengawasan Allah ini ya. Apalagi kalau sudah besar ya, anak-anak itu akan lebih individu, biasanya individualis ya, mereka tidak mau diganggu kadang ya. Kalau anak kecil kita kadang masih bisa tengok-tengok apa yang dia tonton gitu ya. Tapi kalau sudah anak besar itu kadang dia risih ya kalau dikit-dikit ibunya ngintip gitu ya. Nah, karena itu ini kita perlu menanamkan ya bahwa di dalam diri anak-anak kita sadar ya bahwa pengawasan Allah itu senantiasa ada ya dalam setiap waktu dan kesempatan. Nah, sehingga hasil yang dicapai dari kesadaran ya pengawasan Allah itu, mereka dan kita itu bertindak apapun itu adalah semata-mata hanya untuk Allah. Jadi bukan karena dilihat orang tua mereka pura-pura baik gitu. Kalau orang tua nggak lihat, mereka mengakses yang buruk gitu, tidak ya. Tapi kalau mereka sudah punya tertanam ya muraqabatullah ini, maka insya Allah mereka akan sadar ya, sehingga amal itu memang untuk Allah semata.
dan sikap mensyukuri nikmat ya. Ketika mendapatkan nikmat itu senantiasa bersyukur, dan mudah-mudahan ya dengan mereka sadar muraqabatullah ini, mereka akan menjauhi dosa-dosa besar ya, dan juga menahan anggota tubuhnya dari segala yang haram ya, tidak takabur, tidak ikut-ikutan. Nah, jadi tidak asal tren apa gitu ya, karena memang era milenial seperti itu, anak-anak sukanya yang trending apa gitu ya. Kadang belum tentu makanan itu enak, tapi karena dengar di situ bintangnya 5 gitu ya, kadang kalau pesan makanan tuh yang dilihat bintangnya gitu ya, bukan selera kita pengennya apa, kadang lihat bintangnya dulu, anak-anak tuh begitu ya kebanyakan. Nah, jangan sampai ini, harusnya mereka punya prinsip apa yang mereka butuhkan ya, dan apa yang nafsu itu tidak dituruti, tapi yang kebutuhanlah yang lebih penting yang kita utamakan ya. Nah, kemudian mudah-mudahan mereka kelak di sini ya melaksanakan hak ya kepada kita orang tuanya, menjadi anak-anak soleh yang berbakti ya, qurrata ayun. Mudah-mudahan seperti itu ya, dan tentunya kita sebagai orang tua berusaha dan juga berdoa ya kepada Allah yang Maha memiliki, yang menggenggam hati anak-anak kita ya. Nah, jadi di sini karena memang banyak sekali ya ibu-ibu bahasannya itu, dan sini saya rekomendasikan saja ya, karena ini bukunya kalau yang saya punya itu 2 jilid ya, jadi 1 jilid saja itu halamannya ada di halamannya itu 600 lebih ya Bu ya, 700-an ya. 1 jilid itu 700-an halamannya. Jadi ini ada 2 jilid buku Tarbiyatul Aulad fil Islam. Ini kitab klasik ya, artinya ulama yang terpercaya ya, Dr. Abdullah Nasi Ulwan, jadi sudah banyak terjemahannya. Ini kitab yang sudah diakui ya, hampir seluruh pakar pendidikan Islam ya berkiblat pada kitab ini, dan saya lihat masih dijual ya, sekarang tuh masih dicetak ulang terus ya. Nah, insya Allah kalau kita mau belajar lebih detail, bisa ya ibu-ibu memiliki buku ini. Saya lihat kemarin di Shopee masih ada ya, sekitar 140 apa berapa gitu harganya 1 jilid ya. Nggak tahu sekarang modelnya 1 jilid atau 2 jilid. Kalau yang saya punya itu 2 jilid ya. Jadi ini mungkin referensi yang baik ya, diantara memang banyak sekali buku-buku, tetapi inilah yang banyak direkomendasikan ya oleh pakar pendidikan Islam dan juga banyak dikaji, karena beliau ini memang praktisi juga ya, praktisi pendidikan, dan juga memang ulama yang sangat mumpuni ya. Jadi bahasannya itu sangat detail dan juga sangat relevan, walaupun kitabnya ini sudah lama ya, tapi insya Allah ya, karena berdasarkan Al-Quran dan hadis itu bisa menjawab segala tantangan. Nah, karena kita tidak mungkin bahas detail ya, karena memang ini sangat panjang bahasannya. Jadi silahkan ibu-ibu ya nanti bisa memiliki ya kitab ini. Dan di sini secara garis besar di dalam kitab ini ada 7 tanggung jawab sebagai orang tua ya, yaitu tanggung jawab pendidikan iman ya, pendidikan moral tadi, akhlak ya, pendidikan fisik ini juga menjadi tanggung jawab ya, pendidikan rasio, akal anak-anak kita ya, kemudian psikologisnya, kemudian pendidikan sosialnya, dan pendidikan seksual. Dalam buku ini sangat detail ya ibu-ibu ya, ini masih banyak cabangnya nih. Untuk pendidikan iman ini apa saja yang harus kita lakukan itu detail sekali. Jadi silahkan saja nanti ibu-ibu untuk pelan-pelan ya mempelajari buku ini. Insya Allah mudah-mudahan ya memberikan kita bekal ya untuk mendidik anak kita, walaupun tadi eranya mau berganti era seperti apapun, karena jaminan dari Allah bahwa Al-Quran dan berdasarkan hadis ya, berdasarkan hadis Rasulullah ini akan dijamin ya, bisa mengikuti ya, mau zaman seperti apapun itu akan dijamin kebaikannya dan keberhasilannya insya Allah. Barakallahu fiik ya. Jadi sekian ya dari saya ibu-ibu, mungkin banyak pertanyaan ya, dan karena memang ini suatu permasalahan yang penting ya. Demikian waktu kita sudah jam 6 ya. Kalau ada mau pertanyaan mungkin 1 atau 2 saja ya ibu-ibu ya. Terima kasih. Kita kembali ya.